terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat. Ahmad Riza Patria mendatangi markas Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Tangerang Selatan bersama pasangannya Marcel Widianto. Kedatangan keduanya dalam rangka memperkuat jaringan dan konsolidasi dengan seluruh koalisi partai pendukung. Pada kesempatan itu, Ahmad Riza Patria mengklaim telah kembali mendapat dukungan dari 3 partai politik parlemen, yakni PKB, P3, dan PAN. Bahkan, mantan Wakil Gubernur Jakarta itu menyebut ketiga partai politik tersebut telah memberikan rekomendasi dukungan dalam kontestasi Pilkada Tangerang Selatan. Dukung sudah fix, insya Allah kan Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PAN, Partai PSI, ya koalisi Indonesia Majunya, kemudian Partai PKB, kemudian Partai P3, tadi PSI udah kan? Kemudian Nasdem, ya. Partai yang lainnya Partai Prima, Partai Garuda, nanti akan disusul partai lainnya seperti Gelora, tadi PAN udah, insya Allah nanti PKS dan lainnya. PKB dan P3 apakah sudah menerima surat rekomendasi, Pak? Udah, kita udah terima. Untuk PAN juga? PAN udah terima udah. Itu kapan, Pak? Sudah terima semuanya. Tapi belum udah lama. Pak, ya? Sudah, kita sudah terima semua ya, dukungannya. Sebelumnya, Ahmad Riza Patria yang diduetkan dengan komika Marcel Widianto untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada Tangerang Selatan telah mendapatkan dukungan dari 5 partai politik, diantaranya Partai Gerindra, Nasdem, PSI, Demokrat, dan Partai Non-Parlemen Garuda. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Anies Baswedan terancam batal maju di Pilkada Jakarta. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, baliho bergambar Andika Perkasa mulai bermunculan. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya, Reza Siregar, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Ya pemirsa, baliho bergambar Andika Perkasa mulai bermunculan di tepi jalan Kota Semarang. Nama Andika Perkasa muncul di internal PDIP untuk diusung dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah 2024. Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024, baliho bergambar mantan Panglima TNI Andika Perkasa bermunculan di tepi jalan Kota Semarang. Satu di antaranya dipasang di tepi jalan Brigjen Katamso, Kota Semarang, yang berjarak 100 meter dari kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Pada baliho tersebut, Andika mengenakan baju berwarna hijau dengan garis dan corak kotak hitam. Tidak terdapat nama Andika di baliho tersebut, namun hanya tertulis Banteng Perkasa. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa diprediksi akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Meski hingga kini PDI Perjuangan belum memastikan calonnya, namun Andika menjadi kader terkuat partai. Kelihatannya ada kemungkinan besar, tapi ini belum putus, tapi ada kemungkinan besar Pak Andika Perkasa. Nah, itu yang belum. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa pun mengaku siap jika diminta maju Pilgub Jawa Tengah. Meski belum mendapat rekomendasi partai, namun baliho Andika Perkasa yang bermunculan ini seolah-olah menjadi sinyal majunya Andika di kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sebelumnya telah bersilaturahmi ke sejumlah partai. Terbaru, Kaisang berkunjung ke kantor DPP PKB dan mengajak PKB kolaborasi dalam Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta. Kim tidak ada Jong-un, tidak ada Jong-ul, nggak ada Kim Jong, yang kimchi nggak ada. Safari politik Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berlanjut. Kali ini Kaisang mengunjungi DPP PKB. Kaisang yang datang mengenakan sarung disambut hangat oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Pertemuan keduanya menghasilkan kerjasama pilkada di sejumlah daerah. Saya berharap PSI bisa berkolaborasi lagi nanti di Jawa Tengah maupun di DKI. Ketua Umum PKB menyatakan kerjasama antara kedua partai di Jakarta menunggu Kaisang salah istikharah. Nah, begitu juga PKB. Pada dasarnya PKB menginginkan kerjasama dimanapun dengan PSI. Soal nanti jodoh kayak apa, itu ada prosesnya. Saat ini Kaisang berpotensi maju dalam gelaran pilkada di Jawa Tengah dan Jakarta. Selain ke PKB, Kaisang pun sudah bersilaturahmi ke beberapa partai politik seperti Golkar, PKS, dan Nasdem. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Irjen Kementerian Perdagangan Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi mengisyaratkan dirinya siap maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya, pemimpin yang baik tidak pernah pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Ditemui usai kunjungannya ke Ponpes Ishkarima di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Ahmad Lutfi berkomentar soal kesiapannya maju berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dirinya tidak menjawab secara tegas, namun mengisyaratkan kesiapannya. Ahmad Lutfi menuturkan pemimpin boleh pensiun karena regulasi. Namun pemimpin yang baik tidak boleh pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Kalau siap itu begini, jadi intinya begini, saya itu baru tadi malam bisa sambut, jadi kalau jawab berat, saya intinya begini, pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja, tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi gubernur Jawa Tengah. Ini jawaban saya. Seperti diketahui, nama Ahmad Lutfi santer dikaitkan dengan Pilkada Jawa Tengah. Dukungan dari parpol seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI, serta organ-organ relawan terus mengalir, mendorong mantan Kapolres Batang itu maju berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Ya, Partai Golkar resmi mengusung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat. Hal ini semakin menguatkan sinyal dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Pemilihan kepala daerah Jawa Barat kian memanas. Kali ini mantan Bupati Purwakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Deddy Mulyadi dipinang oleh Partai Golkar. Fungsionaris DPP Partai Golkar diutus secara langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk meminang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun berterima kasih atas dukungan dari Partai Golkar dan berikutnya Deddy akan meminta persetujuan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat ini Deddy Mulyadi juga telah berkomunikasi dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju terkait pencalonan tersebut. Kaisang Pangarep diduga sosok kuat yang akan dampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Sesaat lagi tetap di Kawal Pilkada. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.